Bali United. Mari kita bedah lebih dalam lagi perjalanan Bali United dari berbagai aspek, mulai dari proses transisi, transformasi stadion, hingga strategi bisnis yang membuat mereka menjadi kiblat manajemen klub modern di Indonesia. 1. Proses transisi dari PSIM Putra Samarinda ke Bali United. Pada akhir 2014, sepak bola Indonesia sedang mengalami masa transisi yang berat. PSIM Putra Samarinda saat itu mengalami kesulitan pendanaan. Peter Tanuri, seorang pengusaha yang memiliki visi industri, melihat peluang di Bali, sebuah wilayah dengan gairah sepak bola tinggi, namun tidak memiliki wakil di kasta tertinggi liga saat itu. Visi industri. Alasan memilih Bali bukan hanya soal sepak bola, tapi juga potensi sport tourism. Bali adalah magnet dunia, sehingga klub sepak bola di sana memiliki nilai jual tinggi bagi sponsor global. Rebranding total. Begitu pindah, mereka tidak membawa embel-embel lama. Mereka menciptakan logo baru, berbentuk perisai dengan motif Bali, lagu kebangsaan klub yang sangat identik dengan budaya lokal, dan lagu kebangsaan klub yang sangat identik dengan budaya lokal. 2. Revolusi Stadion Kapten Iwayan Dipta. Salah satu sejarah penting Bali United adalah bagaimana mereka mengubah stadion yang terbengkalai menjadi stadion paling modern di Indonesia secara mandiri. Hak kelola. Bali United adalah klub pertama yang berani mengambil alih hak kelola stadion dari pemerintah daerah dengan kontrak jangka panjang. Fasilitas mewah. Mereka membangun Bali United Store, toko merchandise terbesar, Bali United Cafe yang menghadap langsung ke lapangan, hingga area bermain anak di dalam stadion. Mereka mengubah konsep menonton bola dari sekedar pertandingan menjadi pengalaman rekreasi keluarga. 3. Konsistensi di bawah Stefano Cugurta atau Teko. Secara teknis, di lapangan, sejarah besar tercipta saat manajemen menunjuk Stefano Cugurta sebagai pelatih pada 2019 setelah ia membawa Persija juara. Strategi transfer. Bali United dikenal dengan kebijakan Los Galacticos Indonesia karena sering mendatangkan pemain bintang nasional dan internasional, seperti Irfan Bahdim, Stefano Lillipali, hingga Ilija Spasojevic. Dominasi Liga. Pada musim 2019, mereka unggul sangat jauh dari rival-rivalnya. Gaya bermain Teko yang pragmatis namun efektif membuat Bali United sangat sulit dikalahkan di kandang sendiri. Kemenangan back-to-back 2019 dan 2021-2022 adalah pencapaian yang belum pernah dilakukan klub manapun sejak era Liga Indonesia dimulai pada tahun 1994. 4. Melantai di bursa saham atau IPO. Pada 17 Juni 2019, Bali United resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan kode BOLA. Ini adalah tonggak sejarah besar bagi sepak bola nasional karena adanya transparansi. Sebagai perusahaan publik, laporan keuangan klub bisa diakses siapa saja. Ini mematahkan stigma bahwa keuangan klub bola itu gelap atau tidak sehat. Kepemilikan supporter. Fans bisa membeli saham klub favorit mereka. Hal ini menciptakan rasa memiliki atau sense of belonging yang lebih kuat antara supporter dan manajemen. 5. Pengembangan infrastruktur. Training Center Pantai Purnama. Tidak berhenti di stadion, Bali United membangun pusat latihan di Gianyar yang berada tepat di bibir pantai. Kualitas dunia, memiliki banyak lapangan dengan rumput standar FIFA, pusat kebugaran, dan fasilitas medis. Fasilitas ini digunakan untuk membina Bali United Youth atau U16, U18, U20 yang juga telah banyak meraih prestasi di tingkat nasional, Elite Pro Academy. 6. Dampak budaya. Bali United berhasil menyatukan masyarakat Bali melalui sepak bola. Sebelum mereka hadir, masyarakat Bali terpecah dukungannya ke berbagai klub luar daerah atau klub lokal kecil. Kehadiran Bali United dengan simbol Tridatu atau merah, putih, hitam sangat dihormati karena mengambil filosofi lokal yang melambangkan penciptaan, pemeliharaan, dan perubahan. Kesimpulannya,
Sejarah Bali United adalah sejarah tentang keberanian mengubah tradisi. Dari klub yang hampir mati, diubah menjadi entitas bisnis dan olahraga yang sangat profesional. Mereka membuktikan bahwa sepak bola di Indonesia bisa menjadi industri yang menguntungkan dan membanggakan secara prestasi tanpa harus bergantung pada dana APBD. Supporter Bali United. Supporter Bali United dikenal sebagai salah satu basis pendukung paling berwarna dan kreatif di Indonesia. Meskipun Bali United sendiri baru terbentuk pada tahun 2015 setelah akuisisi Persisam Putra Samarinda, antusiasme masyarakat Bali terhadap Serdadu Tridatu berkembang sangat pesat. Secara umum, supporter Bali United terbagi ke dalam beberapa kelompok besar yang masing-masing memiliki karakteristik unik. 1. Semeton Dewata. Ini adalah kelompok supporter terbesar dan pertama yang merangkul Bali United. Makna nama. Semeton dalam bahasa Bali berarti saudara, sehingga mereka memposisikan diri sebagai saudara Pulau Dewata. Tribun. Biasanya menempati tribun Imur dan VIP. Karakter. Lebih bersifat keluarga, inklusif dan terorganisir secara resmi. Mereka sering terlihat menggunakan atribut warna tridatu, yaitu merah, putih, hitam, yang merupakan warna sakral di Bali. Lady Dewata, sebutan khusus untuk anggota perempuan di kelompok ini. 2. North Side Boys 12. Kelompok ini membawa warna baru dalam kultur supporter di Bali dengan mengadopsi gaya ultras. Tribun. Sesuai namanya, mereka menguasai Tribun Utara, Gate 12. Karakter. Dikenal sangat militan, fanatik, dan bergaya casual atau sering menggunakan baju hitam ketimbang jersey klub. Prinsip. Mengusung slogan Solidarity is Power. Mereka bersifat independen dan tidak memiliki struktur organisasi formal seperti ketua umum. Aksi. NSB 12 sering menjadi sorotan karena koreografi 3D yang megah dan nyanyian atau chants tanpa henti selama 90 menit pertandingan. 3. Brigas Bali. Kelompok ini sebenarnya sudah ada sebelum Bali United lahir, saat masih era Bali Dewata. Tribun menempati Tribun Selatan. Karakter. Loyal dan memiliki basis massa yang kuat, terutama dari kalangan pemuda di wilayah Gianyar dan sekitarnya. 4. Basudewa atau Kurva Suddewata. Kelompok yang juga menempati Tribun Selatan dan sering berkolaborasi dengan kelompok lain untuk menciptakan atmosfer stadion yang meriah. Karakteristik unik supporter Bali. Ada beberapa hal yang membuat supporter Bali United berbeda dari supporter klub lain di Indonesia. 1. Budaya toleransi. Supporter Bali dikenal ramah terhadap pendukung tamu. Mereka sering menjunjung tinggi etika kula nuwun atau permisi dan sangat menghargai supporter lawan yang datang ke Stadion Kapten Iwayan Dipta. 2. Kreativitas budaya. Mereka sering memadukan unsur budaya Bali, seperti penggunaan alat musik tradisional atau ornamen khas Bali dalam atribut mereka. 3. Anti-anarkis. Dibandingkan dengan rivalitas panas di daerah lain, basis supporter di Bali cenderung lebih tenang dan fokus pada kreativitas serta dukungan positif untuk tim.